Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggisa Fitri, NIM 18010040064 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya mengenai perubahan makna dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Terdiri dari 3 bab. Bab yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Bahasa itu bermakna. Pernyataan tersebut merupakan salah satu hakikat bahasa yang dijabarkan oleh Abdul Her dalam bukunya tahun 2014 halaman 33. Dari pernyataan bahasa itu bermakna, kemudian dapat disimpulkan bahwa setiap bahasa, baik itu bahasa lisan maupun bahasa tulis, itu memiliki makna. Makna tidak bisa lepas dari istilah-istilah bahasa atau unsur-unsur bahasa seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat. Setiap unsur bahasa pasti memiliki makna atau arti. Makna kata yang sudah ditentukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan-perubahan makna atau arti tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, dan perubahan tersebut itu telah disetujui atau disepakati oleh masyarakat Indonesia. Dari latar belakang tersebut muncullah 2 rumusan masalah. Yang pertama, jenis perubahan makna apa saja yang terjadi dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Kemudian rumusan yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan makna dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang saya lakukan yang pertama yaitu untuk mengetahui apa saja jenis-jenis perubahan makna yang terjadi dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan makna dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Adapun manfaat dari penelitian ini ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu bahasa Indonesia, khususnya kajian semantik. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu manfaat praktis. Penelitian yang saya lakukan diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dalam kajian semantik. Kemudian bab yang kedua yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu penelitian relevan. Penelitian relevan dalam penelitian yang saya lakukan ada 2. Yang pertama yaitu penelitian dari Ayu Anita Mustikasari pada tahun 2013 dengan judul Perubahan Makna dalam Novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitiannya kedua yaitu dari Nur Variati pada tahun 2016 dengan judul Perubahan Makna dalam Novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian kajian pustaka yang kedua yaitu semantik. Menurut Verhaar, dalam bukunya tahun 1999 halaman 385 itu mendefinisikan semantik adalah cabang ilmu linguistik yang meneliti arti atau makna. Kemudian menurut Abdul Her pada bukunya tahun 2013 halaman 2, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti. Dari makna ini kemudian muncullah teori baru yaitu perubahan makna. Perubahan makna adalah terjadinya proses perubahan suatu makna bahasa karena beberapa penyebab yang kemudian perubahan itu telah disepakati oleh masyarakat Indonesia.
perubahan makna ini ada dua materi. Yang pertama yaitu jenis perubahan makna, yang kedua faktor perubahan makna. Jenis-jenis perubahan makna ada 6. Yang pertama yaitu perluasan, yang kedua pengkhususan, yang ketiga penurunan atau peorasi, kemudian yang keempat peninggian atau ameliorasi, yang kelima persamaan, dan yang keenam yaitu pertukaran atau asosiasi. Kemudian adapun faktor penyebab terjadinya perubahan makna ada 9, yaitu perkembangan dalam ilmu dan teknologi. Kemudian faktor yang kedua yaitu perbedaan bidang pemakaian. Kemudian faktor yang ketiga yaitu perkembangan sosial dan budaya. Yang keempat yaitu adanya asosiasi. Yang kelima yaitu pertukaran tanggapan indera. Kemudian yang keenam yaitu perbedaan tanggapan. Yang ketujuh yaitu adanya peningkatan. Faktor yang kedelapan yaitu proses gramatikal. Kemudian yang kesembilan atau yang ke-10 yaitu faktor pengembangan istilah. Selanjutnya yaitu novel. Novel secara harfiah berarti sebuah barang baru yang kecil, yang kemudian diartikan sebagai cerita pendek yang berbentuk prosa menurut Nurgiantoro pada bukunya tahun 2010 halaman 9. Novel juga diartikan sebagai suatu karangan berbentuk prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat dari pelaku dalam cerita tersebut. Pernyataan tersebut merupakan pengertian novel menurut Nurgiantoro tahun 2010 halaman 10. Selanjutnya yaitu bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan yaitu deskriptif kualitatif. Karena dalam menyampaikan hasil dari penelitian saya mendeskripsikan analisis tersebut. Dan dalam penelitian ini saya tidak menggunakan angka dalam penelitiannya, sehingga disebut deskriptif kualitatif. Yang kedua yaitu data dan sumber data. Data dalam penelitian yang saya lakukan yaitu kata-kata dan beberapa frasa dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori yang mengalami perubahan makna. Kemudian sumber data dalam penelitian yang saya lakukan yaitu data tertulis dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori terbitan PT Gramedia tahun 2017, cetakan pertama bulan Oktober dengan jumlah halaman 379. Metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu metode simak dengan teknik catat. Metode simak yang saya gunakan yaitu untuk menyimak bahasa yang digunakan dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Dengan teknik lanjutan yaitu teknik catat, yaitu saya gunakan teknik catat untuk mencatat beberapa kata-kata atau beberapa frasa yang mengalami perubahan makna dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Selanjutnya yaitu metode penganalisan data. Metode yang saya gunakan dalam menganalisis data yaitu metode Agih dengan teknik lanjutan yaitu teknik bagi unsur langsung. Saya menggunakan metode Agih karena dalam penelitian ini saya menganalisis datanya dari bahasa itu sendiri, bukan dari luar bahasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode penyajian hasil analisis. Dalam metode ini saya menggunakan metode informal karena dalam menyajikan hasil datanya saya menggunakan kata-kata biasa dalam menafsirkannya sehingga diharapkan dengan kata-kata tersebut dapat dipahami oleh masyarakat luas. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.